Bro and sis, senang sekali saya berada di... Ini kita ada di Swiss ya, lebih tepatnya. Seperti yang kalian tahu, kalau OST itu narasumbernya itu tidak ada yang lokal ya. Semuanya interlokal. Interlokal ya? Ya, ada yang kemarin Kairo. Sangka ini intermediate bukan? Bukan intermediate, ini interlokal. Jadi tempat tinggalnya itu, bahkan nanti ntar lagi saya mau ke Nairobi. Oh, Ke Kenya saya. Inter Milan nggak? Inter Milan, bentar lagi saya juga mau kesana. Inter Milan kan bukan nama daerah. Nah, bayangkan, obrolannya berat kan? Kalian bagi belum tahu, ini namanya Bapak Jan Sebastian. Udah tahu lah mereka. Karena ini sudah video yang Enggak, ini video Siapa ketiga. gua? Kita video ketiga ya. Iya, Pendidikan waktu itu bahasa Palembang. bahasa Palembang. Yang bahasa Palembang lumayan loh yang nonton. Ya nggak apa-apa lah. Bahasa Tegal sama cewek gua. Banyak kan mana Palembang sama Tegal? Gue lupa ya. Tapi Aduh, temen kalau- gue yang satu lagi malah lebih banyak bahasa Teochew. Berarti nggak banyak-banyak amat kalau gitu. Tapi belakangan gue suka lihat, lo tau Helmi Yahya kan? Nah, Gue juga nonton siapa sih? Helmi aja. Helmi Yahya. Yang mana? Yang dulu itu dia bekas direkturnya TVRI. Oh, Orang Palembang gimana sih itu juga Palembang itu. iya. Gue nggak banyak tahu sih soal dia. Yang gue tahu kan dia di TVRI Tapi lo tau dong. bikin prestasi, Iya. nggak bikin remunerasi jadi lebih baik. TVRI jadi bagus. TVRI jadi bagus. Ya gue cuma tahu gimana strength weakness opportunity trade-nya aja. Nah, Banyak yang gue tahu ya. video ini kali ini lebih apa ya namanya bahasanya lebih tinggi ya. Ini cukup nggak nih? Wih, ini si kampret emang nih. Enggak. Saya tidak kenal orang ini. Salah satu idol gue tuh, dia bikin channel YouTube, gue nonton tiap hari. Sama Helmi Yahya bicara. gue nonton bro. Hmm. Gue suka sih cara dia. Recommended kalau ada yang mau nonton. Wah, recommended sekali. Dia adalah salah satu dari banyak YouTuber yang menginspirasi gue ngebuat OST ini bro. Hanya bedanya, kalau dia kan orang-orangnya narasumbernya kan yang Wididio. Kalau saya narasumbernya Wadidaw. Wadidaw. Nah, tadi gue sempat tanya ngobrol sama Bang Ian, gue suka dia Ian. Kita mau bicarain soal masalah karir. Tepat banget kita ngomongin soal karir di masa pandemi sekarang ini. Kenapa tuh? Karena orang banyak yang bilang sulit mencari pekerjaan, tapi sebenarnya kalau gue lihat di JobsDB dan yang lainnya tuh banyak aja sih. Ya banyak yang ngepost kan, belum tentu banyak yang beneran ngambil. Emangnya semua yang diposting di sana, lu yakin beneran mereka nyari? Gitu? Nah, coba dong lu kasih tahu ini dong masukan-masukan. Misalnya kalau gue sekarang mau cari pekerjaan, apa yang perlu menurut lu gue persiapkan? Karena dia adalah head of, ya bener ya, head of financing di salah satu perusahaan startup, betul? Nggak ada ininya. Nah, ini gitu deh. Nggak ada ininya. Tahu gue kampungan begini. Head of financing jadinya leasing gua. Oh iya, head of finance. Maaf. Head of finance di salah satu perusahaan startup warung pintar. Ya memang sekarang lagi di Warung Pintar, perusahaan yang growing fast dalam FMCG dan kita banyak membantu UMKM juga, jadi memang targetnya UMKM lah, kita pengen bikin Indonesia makin maju. Betul. Dan belakangan gue suka dengar di beberapa YouTuber yang berbau bisnis gitu ya, katanya meningkatkan UMKM adalah salah satu solusi supaya ekonomi sekarang Indonesia jadi lebih oke. Ya balik lagi ya, karena kan ekonomi itu gerak ya. Muter dari si A belanja ke si B belanja ke C belanja ke D. Lu bayangin kalau misalnya gue beli barang dari lu ntar beli barang lagi dari orang lain beli barang dari gue. Misalkan gue nih tiap hari jualan batu bata doang gitu ya. Lu tuh tiap hari jualannya tuh makanan doang gitu ya. Dan dia tiap hari misalkan jualannya tuh kain mulu gitu. Lu perlu untuk bikin rumah dong. Oke. Lu beli dari gue dong. Beli dari gua, lu punya makanan, dia perlu makan dong, gua perlu makan dong, beli dari lu dong. Lu perlu perputaran bisnisnya iya, gitu ya. muter kan jadinya. Bayangin kalau lu nya nggak ada. Wendy-nya hilang nih. Gua mah tahu ada yang jualan pakaian. Gua jualan batu, kita mau makan apa? Nah, begitu satu partis itu hilang, impact-nya tuh bakal sirkular ke ekonomi. Jadi ya memang kalau misalkan semakin bisa dipecah menjadi ke yang unit yang lebih kecil itu bakal, menurut gue sih bakal lebih baik sih. Ya fungsinya lebih baik ya. Nah kalau kalian perhatiin ya dari cara dia menjelaskan, Ian itu adalah salah satu temen gue yang menurut gue untuk beberapa bidang tertentu kayak masalah ekonomi, masalah keuangan gue tuh lemah banget. Tapi kalau dia yang jelasin, gue lebih cepat ngerti gitu loh. Nah tadi sebelum bikin video ini yang gue bilang kita banyak bicara yang, waduh menurut gue sih sangat-sangat spesifik ya. Tapi gue jadi ngerti gitu. Nah pas gue tanya dia kira-kira hari ini OST mau ngobrolin apa, kita ngobrolin soal tadi yang gue bilang karir. Nah menurut lu sekarang kalau gue mau cari pekerjaan di saat pandemi saat ini gitu,
apa sih yang perlu gue persiapin gitu? Sebenarnya tuh kalau gue put analogi ya, gue pakai analogi nih. Ini tuh kan sebenarnya kalau dibilang apakah pekerjaan benar-benar nol daya serapnya, enggak juga. Ada aja yang nyari. Cuman pertanyaan gini, kenapa orang mesti cari lu? Kenapa orang mesti cari gua untuk ngisi role di tempat dia? Itu kan jadi masalah. Kalau dibilang orang hari ini nggak makan sama sekali, enggak gitu kan. Kayak orang tetap perlu makan. Cuman pertanyaan kenapa orang mesti mampir ke restoran lu? Atau kenapa orang mesti mampir ke restoran gua gitu? Nah, namanya juga usaha ya. Kita nyari kerja juga namanya berusaha nyari kerja. Jadi di usaha itu tuh yang paling penting itu kan marketingnya. Marketing yang nggak jauh-jauh dari brosur. Brosur yang nggak jauh dari CV kita. CV-nya dibenerin dulu. Itu penting ya. Kenapa? Karena kalau gue ngobrol sama recruiter, gue tanya gini, lu berapa lama sih waktu yang lu perluin untuk nge-review satu CV? Berapa lama kira-kira? 5 minutes. 5 minutes, oke. Taruh 5 minutes. Satu hari bisa ada 1000 CV masuk dia. Berapa menit? 500 sekali. Gampangnya 1000 kali 5 aja ya, 1000 kali 5. 5,000 kind of. Iya, 5,000 kind of ya. Kalau misalnya satu hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit ya. 24 jam berarti 1200 tambah 240 berapa? 1440 menit. Kalau satu hari yang dia perlu nge-review dengan cara 5000 menit, sedangkan dia cuma punya waktu 1440. Secara logis masuk nggak? Enggak kan? Nggak mungkin dia kerjaan hari ini dia kerjain buat besok dan besoknya lagi, sedangkan kerjaan besok dan besoknya tuh masih ada lagi numpuk. Nggak mungkin kan? Yang ada kegulung kan? Nah, ternyata yang diperlukan recruiter untuk nge-review satu CV itu cuma less than 5 second. Set langsung dapat keputusan gitu ya. That means dalam 5 detik itu, bahkan nggak sampai 5, 3. 3 detik pertama itu yang bakal nentuin apakah ini adalah calon yang oke apa enggak gitu ya. Untuk dipanggil ya. Apakah gue akan panggil lo atau enggak? 3 detik pertama itu doang. Setelah itu, possibly CV lo bakal di-archive sama dia. Kalau dia nggak nemu sampai dengan bawah, baru dia akan lihat lagi. Iya kan? Jadi gimana caranya kita ngejual dalam 3 detik pertama tuh, lu mesti bisa ungkapin. Gue tuh bisa ini gitu. Dan tinggal dia sesuaiin. Di perusahaan gue ada problem ini apa enggak? Dari CV-nya sudah langsung kebaca bahwa lu adalah orang yang kita butuhkan nih. Yes. Gimana caranya untuk masuk ke sana? Nggak ada. Nggak ada yang bercanda. Sudah menunggu. Ini vokal riset lumayan loh karena plak. Terus gimana dong? Apa yang mesti disiapkan gitu bro? Ya, yang harus siapin itu cara kita ngebikin orang supaya tahu apa yang kita mau sampaikan. Salah satunya kalau dalam CV dengan cara lu kasih warna kayak tebelin kayak garis bawah kayak apa kayak. Bahkan ada temen gue yang punya CV ya, fotonya itu nggak resmi. Maksudnya biasanya kan foto di CV atau begini. Dia tuh yang suka begini gitu. Nah, cuman itu masih didukung juga dengan tempat dia bekerja nanti, calon tempat dia bekerja. Dengan isi dari CV-nya. Kalau lo memang seorang yang katakanlah dia desain grafis misalnya. Ya silakan. Kalau misalnya ternyata CV lo ternyata benar-benar wah luar biasa gitu ya. Silakan. Mau foto begini kayak mau foto. Jadi begini. Jadi kalau Anda ingin masuk ke tempat perusahaan yang isinya butuh IT, fotolah dengan pegang laptop gitu ya kira-kira. Nggak pegang server. Nggak pegang server gitu ya. Tapi yang penting masuk gitu ya. Nah kalau lo daftar jadi seorang, let's say finance gitu misalnya ya, jadi orang finance lo foto dengan gaya begini, wah celaka. nggak sesuai dengan kompetensi yang kira-kira diperlukan ya. Satu tadi, jadi kata-katanya bisa lo tebelin, and then ya tadi foto mungkin bisa aja. Yang kedua tuh baik lagi ya, ini tuh orang lagi nyari informasi 3 detik loh. Kalau lo tulis CV yang panjang lebar kayak cerpen, kira-kira orang bisa selesai baca nggak 3 detik? Enggak, yang ada dia mabok gitu. Orang tuh banyak bikin CV itu kayak pengalaman di perusahaan A, dijabarin apa yang dikerjain di sana. Salah nggak juga mungkin ya. Kalau orang perlu additional information bisa jadi baca. Cuman sekarang bab gedenya aja belum tentu orang tuh baca deh. Ngerti. Berarti kalau misalnya mau menjelaskan deskripsi kerjaannya di tempat yang lama, mungkin hanya berapa kalimat saja, misalnya seperti itu. Silakan. Last position misalnya ya. Gua bertanggung jawab di area ini gitu. Simpel aja gitu. Kalau ini enggak, kalau CV bisa sampai dengan 3-4 halaman, wah something wrong tuh. Anda silahkan buat novel saja kalau begitu. Iya, itu kalau dikumpulin tuh 4 kali 1000 orang jadi Harry Potter mungkin. Jadi yang pertama menurut lo CV itu sangat krusial ya? Sangat krusial, itu brosur lo loh, brosur diri lo dalam jualan.
gue mau jual diri gue sebagai apa. Orang begitu, lo kalau lihat brosur yang banyakkan kata-kata, nggak ada gambar sama sekali, datar semua, apa tertarik. Tapi kalau dari awal udah ngeliat nih, cashback 10 juta misalnya, udah langsung cashback apa? Ya sebenarnya gitu, cara menjual diri, emphasize saja satu hal yang menurut lo itu tuh krusial. Poinnya, satu hal yang lo emphasize saja, lo tekankan gitu. Ini gua gitu. Gua tuh strongnya di sini. Oke, setelah itu apa lagi tuh bro? CV. Apalagi yang menurut lo krusial dan penting di saat-saat seperti ini untuk mencari pekerjaan? Oke, yang pertama CV, yang kedua itu tuh pastinya aktif dalam nyari informasi, gabung ke komunitas-komunitas. Kalau ada kayak semacam seminar ya terkait sama karir itu ikut-ikutan. Banyak kok itu banyak kok. Sekarang semakin berat ujiannya semakin banyak juga orang baik yang justru pengen bantu gitu. Banyak orang-orang yang pengen justru ngebantu mereka-mereka yang kedampak sama pandemi ini, cuman mereka paling jauh bisa ngebantu secara soft skill gitu. Karena secara material juga mungkin kalau ngebantu 1.000 orang sekaligus nggak sanggup bro. Punya duit 1 miliar bagi 1.000 di satu orang cuma 1 juta gitu kan. Nggak mungkin. Jadi di dalam discussion kalau bisa aktif tanya jawab, open kamera misalnya. Siapa tahu di dalam discussion itu juga ternyata ada recruiter dari perusahaan samping yang lagi nyari-nyari talent gitu. Karena sekarang talent itu bukan cuma satu arah masalahnya. Bukan cuma teman-teman aja yang susah dalam nyari kerja. Tapi ternyata perusahaan-perusahaan itu juga susah nyari kandidat. Yes. Saya setuju. Anehnya di situ ya. Gue sempat berpikir seperti itu karena sekarang masih banyak aja yang buka lowongan. Yes, betul. Sekarang banyak yang buka lowongan. That's why gue bilang banyak yang nyari kandidat juga, banyak yang susah nyari kandidat juga. Gitu. Berarti kan ada satu gap di sana. Karena supply demand-nya ternyata oke aja. Maksudnya demand-nya masih ada aja, supply-nya banyak banget gitu. Tapi kok bisa ada gap gitu kan? Masih bisa ada aja yang nggak fulfill. Berarti kan ada satu gap di antara itu. Yang mungkin itu masih di-tweak sih gimana caranya. Ya, benar juga sih. Karena kita ngeliat sesuatu jangan lihat dari satu sisi aja ya. Mesti dari sisi yang lain. Since gue bukan SR, jadi anggap aja dia sok tahu ya. Tapi dia ada head of finance, bukan financing ya. Tapi bicara soal profil Bapak Jan ini, terakhir saya ketemu dia itu mungkin kayaknya setahun yang lalu ya. Sekarang profilnya Bapak ini sangat luar biasa. Jadi OST kali ini narasumbernya Wididiu. Tadi sebelumnya bicara soal community, ikut seminar. Anda ini juga sudah sekarang masuk ke dalam lingkungan yang isi orangnya itu bukan sembarangan dong. Ya masih, ya orang-orang yang ada di lingkungan gue sih orang-orang luar biasa. Salah satunya Koko Wendy ini. Saya cuman guanya juga masih gini. Ini lingkungan dia nih yang oke nih. Nah ini lingkungan kampret-kampretnya itu salah satunya saya di situ. Tapi gue sangat senang ya kalau misalnya gue belum bisa seperti Pak Jan ya. Istilahnya tuh punya community, bisa ikut community, bahkan community-nya sih orang-orang yang sembarangan kalau menurut gue ya. Maksudnya orang-orang yang aktif di dalam bidang-bidang yang menurut gue tuh spesifik banget gitu. Iya, ya itu masih ini aja sih. Namanya kita silaturahmi ya, jadi nggak ada salahnya kenalan sama orang, ngabisin waktu untuk sekedar saya atau berbagi sesuatu yang kita pikirin. Ya sebenarnya gue cuman kayak sekedar iseng aja waktu itu, cuman sekedar kayak ngebikin satu posting, kayak gue pengen join di grup orang gitu, tapi ternyata banyak juga yang tertarik untuk bikin dong grupnya gitu. Ternyata waktu gue bikin peminatnya lumayan juga, dan ya memang nggak gede-gede amat, belum gede-gede amat. Cuman seenggaknya kalau dari gue sih kecil nggak apa-apa, yang penting guyup aja gitu. Kecil tapi orang-orangnya wow. Tapi sebenarnya keren juga sih. Maksud gue ketika dia pengen, singkatnya gini loh, Pak Jan ini tuh pengen sekali masuk ke dalam satu community. Dia bertanya ke dalam community besar, bikin yuk grup-grup semuanya nih. Kenapa Anda tidak buat sendiri, ya kan? Dia buat, ternyata lumayan peminatnya. Tapi sebenarnya seru loh di situ. Kita bisa bakal banyak dapat masukan ya. Lumayan. Dan lu buat network loh. Ya network bisa jadi juga. Dan mereka juga saling bernetwork satu sama lain kan, kayak jadi saling kenal. Menurut gua community kayak gitu lumayan bagus lah ya untuk kita saling kenal. Memang belum lama juga, belum gede juga, belum lama juga. Cuman seenggaknya ya kalau di compare dengan community lain juga kayaknya nggak yang gimana amat, cuman seenggaknya jadinya kita punya teman gitu kan. Iya. Gue boleh kasih tau nggak sih komunitas lo yang lo main kan di platform itu, boleh gue sebut? Boleh aja, ini kan platform lu. Jadi bapak ini main di platformnya tuh LinkedIn ya? LinkedIn ya. LinkedIn kalian bisa coba masuk, boleh dong.
Ya boleh, misalnya kalau punya akunnya boleh. Mau masuk ke komunitas Anda, bagi Anda yang ingin mencari karir, Anda bisa ngobrol dengan Bapak langsung. Bukan HR. Lebih ke konsul kan ya. Iya. Nggak mau konsul Bapak ini. Nanti saya masukin ke kolom deskripsi. Mau ngobrol boleh. Ya, Bapak ini enak banget kalau ngobrol. Dia juga punya YouTube channel Master Excel ID. Nanti saya masukin juga. Kayaknya lu belum aktif lagi. Belum, itu tapi udah video udah banyak loh. Video udah banyak tapi view-nya dikit. Ini ya, saya kasih tau Anda nih ya. Saya kasih tau Anda. Saya pernah bekerja di satu perusahaan yang harus membuat sebuah laporan. Saya pikir saya kenal dia nih. Saya tidak perlu telepon. Saya buka Master Excel ID. Saya cari kira-kira bikin laporan yang paling enak gimana. Lewat lu bro. Video dia itu cuma 1 menit yang gue waktu itu lagi butuhin. Beres kerjaan. Wah. Ya lumayan lah ya, ternyata iseng-iseng ngebantu orang. Ya goalnya memang ke situ. Makanya gue gak kaget kalau ternyata dia di komunitas dia tuh bekerja gitu loh. Maksudnya jalan gitu loh. Salah satu teman gue yang gue sangat bangga sih. Untuk ukuran, lu suka gak sih dibilang spesialis? Spesialis? Karena kan lu banyak bekerja kan di keuangan dan accounting. Karena kayaknya kalau gue lihat lu ya, kayaknya darah lu tuh 70% di situ. Lu setuju gak sih kalau pandangan gue kalau gitu? Apa lu menurut lu sebenarnya enggak sih? Kalau pandangan lu ke gue sih nggak masalah sih, lu mau pandang gue. Kalau dari lu sendiri lu merasa lebih ke mana? Setuju nggak kalau gue bilang lu spesialis accounting finance? Nggak juga sih, kayaknya buat aja lah. Kayaknya gue nggak ngerasa itu satu hal yang benar-benar menonjol di gue juga. Maksud gue kayak gue juga gini loh, ketika lu punya satu knowledge yang menurut lu itu benar-benar dominan ke diri lu, itu justru bisa jadi menutup kemungkinan tuh ngeliat ke knowledge yang lain. Let's say gini, let's say gue ternyata sangat mengagungkan ilmu di finance accounting gue, misalnya finance accounting, tax dan sebagainya lah ya, gitu ya. Bisa jadi gue justru menganggap kayak orang punya ilmu jualan jadinya kayak biasa doang gitu kan. Kayak orang punya ilmu di IT, kayaknya bukan ketertarikan gue, tapi justru karena gue menganggap bahwa itu bukan satu hal yang spesial, akhirnya gue juga jadi mempelajari yang disiplin-disiplin lain gitu. Jadi kayak ada orang ngomongin soal IT, gue banyak belajar istilah-istilahnya, banyak belajar logiknya, jadi dasarnya lah ya, dasar pemikirannya. Tapi kalau gue disuruh coding sih nggak sanggup sih. Iya, tapi lu tidak menutup knowledge lu untuk bidang-bidang lain. Iya. Sebisa mungkin nggak ada salahnya kok kita kayak ngobrol sama orang dari background lain. Let's say di tempat gue ada HR misalnya, atau enggak gue banyak teman-teman yang dari HR latar belakangnya, kayak gue ngobrol mengenai gimana kegiatan di HR. Ada juga teman-teman yang lain yang bergerak dari banking misalnya, ada yang dari pokoknya macam-macam lah ya. Nggak ada salahnya juga lah ngobrol sama mereka tuh, kayak makin lama jadi dapat banyak point of view. Sebenarnya ya, Ian dengan gue ini kalau lihat dari sisi ukuran badan saya besar, tapi kenapa saya cocok ngobrol dengan Bapak Ian ini adalah sebenarnya itu kita tuh agak langit dan bumi. Maksud gue tuh orangnya sangat art banget gitu. Sedangkan lu tuh sangat-sangat yang apa ya istilahnya ya, ya tadi ya keuangan segala macam, bidang-bidang yang lain, disiplin-disiplin itu. Tapi kenapa kita bisa cocok? Karena gue juga sama kayak dia. Gue tuh orangnya mau dengar, gue mau mengerti gitu loh. Dan dia juga sebenarnya sama seperti itu. Jadi janganlah jadi orang yang tertutup. Tapi saya masih bangga ya dari obrolan kita tuh sebelum OST ini tuh, wah dia makin yakut Pak Ian. Bukannya lu baru datang 5 menit yang lalu bro? 1 jam kita ngobrol tadi Pak. Yang mana? Disiapin kuaci sama ini. Ada lagi nggak kira-kira tips-tips yang dibutuhin sama anak-anak sekarang nih di masa pandemi saat ini, khususnya tadi kan karir. Yang berbisnis deh menurut lo gimana tuh yang berbisnis? Teman-teman yang lagi bisnis sekarang. Bisnis. Jadi kalau gue sih dengar banyak juga ya, nggak cuman pas pandemi ya. Jadi dulu lah, mungkin sebelum pandemi ini ya. Iya, sebelum pandemi, waktu masih keadaan masih baik-baik aja, justru banyak juga yang kayak kerja terpaksa berhenti, terus mulai bisnis ternyata jalan, works very well. Setelah sekian tahun jalanin ternyata beli rumah, beli mobil, ya itu hal yang berbeda lah ya. Cuman maksud gue kayak banyak kok orang yang jalanin bisnis dan ternyata berhasil. Walaupun di masa sulit seperti ini ya. Meskipun di masa sulit kayak begini, ada aja. Iya benar sih. Di masa sulit seperti itu justru gue bilang bahwa justru gue tuh bertanya-tanya kenapa selalu setiap berapa tahun sekali ada krisis keuangan, kemudian mungkin ntar kalau ada yang backgroundnya ekonom bisa explain ke gue gitu ya. Cuman gue nggak ngerti kenapa setiap berapa tahun sekali itu ada krisis keuangan, kemudian ada kayak semacam
switching lah. Ketika ada krisis, apalagi yang gede kayak gitu selalu ada switching. Ada yang kaya jadi miskin jadi kaya. Yang kaya tambah kaya juga banyak. Cuman maksudnya kayak ada, menurut gue kayak ada satu hal yang kita sebenarnya bisa coba pelajarin patternnya, yang dimana itu bisa ngebikin kita jadi more success di saat kayak gini gitu. Jadi salah satunya tadi dengan cara bikin usaha ditarget aja, kayak apa yang mau dijalanin, value proposition apa yang mau diajuin. Kayak di masa pandemi ini ternyata banyak yang switching kan dari yang offline jadi online misalnya. Kemudian banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang tadinya ya mungkin gue dengar juga dari beberapa teman yang di perusahaan gue tuh ada wacana mau go online dari 2018 misalnya atau dari 2016 gitu. Sampai sekarang belum realisasi. Tiba-tiba corona 3 bulan jalan kok. Jalanin aja kayak nggak ada kerjaan, cari aja peluang apapun. Kayak let's say gini lah, hari ini lu bisa ngasih value apa buat orang lain, itu duit sebenarnya. Lu nggak bisa kerja, lu bisa potong kelapa nggak? Oh, ngerti gue maksudnya. Iya, lu bisa potong kelapa, lu potong kelapa, orang lain beli kelapa, lu kasih. Bahkan ada iklan ya, yang dia itu ke basket, tapi karena masa corona ini dia jualan kopi. Bisa juga tuh. Ada juga yang dia itu apa sih namanya, tour guide, karena sekarang lagi masa corona, dia menjual kue. Laku dua-duanya. Iya, ada juga yang just tip, IKEA. IKEA tuh ngantrinya segitu gila, terus tiba-tiba orang kepikiran gue kayak buka just tip aja. Siapa yang pikir gitu, lu just tip dari dalam negeri coy. Itu IKEA tuh cuman kayak berapa puluh kilometer dari sini bro. Tapi sebenarnya lucu ya. Orang banyak just tip. Karena kepepet, kadang-kadang gue jadi kreatif. Lah iya. Iya kan? Cuma siapa yang pikir gitu kayak gue bakal one day just tip IKEA. Gue tinggal misalkan gue tinggal di Alam Sutra dan gue bakal just tip IKEA. Siapa yang bakal pikir begitu? Ternyata terjadi hari ini. Jadi maksud lo kita harus kreatif ya? Pikirin aja kayak lu bisa memberikan value proposition apa ke orang. Yang penting itu kan value-nya itu. Tujuannya itu, cara geraknya itu adalah yang tadi ya. Lu harus lebih fluid, lu harus lebih fleksibel. Iya. Lu jangan tutup kuping sama perkembangan zaman. Iya, orang ngeluh apa? Kayak misalnya ini gua corona, gua nggak bisa keluar nih, atau gua nggak bisa nonton bioskop nih. Bisa nggak lu hadirkan itu gitu? Kalau bisa hadirkan peluang bisnis kan? Ya siapa tahu yang dengar ini ternyata ada salah satu miliarder yang berencana pengen bikin sesuatu. Benar. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang pesan-pesan seperti yang dia bilang ya, memberikan value kepada orang lain, kita nggak suka kepikir loh. Kadang-kadang kita suka terpojok dengan kondisi. Yes. Iya kan? Banyak orang terpojok dengan kondisi. Jangan salah ya, gara-gara covid kayak gini banyak orang yang stres loh. Stres ketakutan. Ada men, kenalan gua nggak sebut nama, pokoknya ada kenalan gua yang mampir ke rumah aja nggak boleh bro. Saking bener-bener aduh masih pandemi gitu, maksudnya sekarang udah masa normal normal kan. Itu aja dia masih kayak takutan gitu, padahal anggota keluarga dia nggak ada yang kenal. Ya kalau itu sih nggak ada salahnya kita menjaga juga ya, maksudnya kayak ya ini kita juga nggak pakai masker gara-gara kita kenal, habis itu kita juga kayak gue juga sebelum sini gue sempat sama sini ya jaga-jaga kan udah. Ya cuman kayak memang kalau ngomongin pandemi ini kan memang kita nggak ada yang tahu, yang nggak ada salahnya juga kita jaga-jaga meskipun itu orang bilang bahwa, atau kita lihat bahwa itu nggak ada gitu, tapi orang di luar sana bilang itu ada, ya berjaga-jaga nggak ada salah. Cuman ya nikmatin aja lah pandemi. Iya benar sih, yang penting tadi memberikan value, mungkin bisa jadi peluang buat lu gitu lah ya. Iya. Yang penting value-nya apa, di situ ada value, di situ ada duit. Di mana regulasi itu disebutkan. Ya siapa yang nggak pengen gitu, kayak misalkan bisa memberikan value proposition. Let's say lu orang jadi takut keluar rumah, temen lu tadi siapa tuh lu tawarin jasa titip ke Indomaret, dia mau. Ya sesederhana itu sebenarnya. Iya benar juga sih. Atau lu jasa nerimain apa kayak gitu misalnya. Saya kalau habis ngobrol sama bapak yang satu ini tuh saya pulang tidak bawa apa-apa. Saya banyak bawa masukan. Bahkan YouTube channel saya saja dia banyak memberikan masukan. Konsultan. Suka nggak disebut konsultan? Konsultan? Tapi kayaknya lu cocok sekali jadi konsultan nih. Ya belum lah. Nah dari obrolan tadi mah lu mah konsultan banget sebenarnya. Soalnya ingat pesan dia tuh memberikan value, dia tuh emang dari dulu gitu.
Lo kerjain tempat sekarang aja gue tau ceritanya, jik. Ada lagi nggak kira-kira nih tips-tips? Kan tadi kan buat yang mau masuk kerja nih, atau mau cari kerja. Bahkan lo kasih pesan juga buat para bisnismen atau calon-calon pengusaha. Ada nggak kira-kira masukan lagi buat kita-kita nih? Ya mungkin ini sebenarnya pesannya udah dikasih tahu juga sama orang, cuman gua kayak kembali ingatin aja, mengingatkan aja kayak banyak-banyak bersyukur lah bro. Hari ini masih bisa napas mah, udah oke. Ngerti gak? Banyak orang, saya setuju. Banyak orang-orang yang kaya yang gua kenal tuh, saya sakitan deh. Iya, game over gara-gara covid gitu. Punya duit miliaran, lu kena itu susah ya. Siapa yang tahu gitu kan, tiba-tiba lewat aja. Iya. Bener sih, selama kalian masih punya pikiran yang jernih, badan yang sehat, ya tadi lah, berpikir aja lu bisa kasih value, ntar lu bisa muncul kok dengan sendirinya. Sama dengan waktu awal-awal bikin YouTube channel bro, waktu masih mau cari-cari bikin konten, gue bisa yang kalau di dalam bus gue bisa mikir gue mau bikin konten apa ya, gue udah punya YouTube channel nih, gue pengen bikin konten apa ya. Jadi ada sesuatu yang mendorong gue gitu. Ya itu value-nya yang penting. Ya, YouTube channel juga, ngomong YouTube channel, ketika lu punya value yang bagus buat penonton lu bisa kayak nyampein apa yang mereka pengen denger, apa yang mereka pengen utarain ke orang lain, lu bisa nyampein itu jadi penyambung lidah mereka, ya channel lu bakal oke gitu kan. Apalagi kalau lu bisa menghadirkan tepat orang yang pengen disasar itu gitu. Iya, let's say mereka lagi pengen ngomong sesuatu ke si X misalnya. Jadi let's say ada prank yang ternyata stupid dan ngebuat mereka menjadi terpancing gitu kan. And then lu kayak panggil orang itu gitu dalam channel lo, kalau lu kenal. Kayak dari Kobusher lah ya. Ya kalau kayak Dedi kan itu another story ya. Kalau itu sih kayaknya udah another level lah itu. Another level bro. Itu masih ya kalau Dedi itu, kalau lu tuh segini, Dedi itu tuh semana ya. Tapi OST hari ini isinya daging semua. Sama Pak Ian. Kalau mau dia mah nggak habis ngobrol, sumpah dah. Asli ngobrol dia mah. Saya jauh-jauh datang. Gue tuh dari Tangerang ke Swiss, ya kan? Swiss coy. Gue tuh setiap kali ngobrol sama orang tuh nggak ingat waktu. Sama sih, gue juga sih. Gue bisa kayak tiba-tiba selesai jam 10. Lu tau gak sih gara-gara ingat waktu nggak ingat HP. Gara-gara gue bikin video ini ya. Sekarang kebiasaan gue nih bikin kamera, gue suka lihat timernya coy. Nggak usah lu liatin timernya. Anjir, gue kemarin bikin 50 berapa sekian menit, gue nggak nyangka udah mati. Apanya mati? Ini udah mati, memori habis. Oh memori habis? Iya memori habis, gue nggak ngerti. Memori itu berapa giga sih? Gue nggak tau, ini isinya kan juga banyak dokumen-dokumen penting. Alah, dokumen penting yang semacam apa itu? Wow. Itu dulu dari kita berdua. Kita akan next video karena saya mau bikin satu video lagi bersama bapak ini. Cerita yang wididiu, tidak kalah wididiunya. See you guys in the next video. Kalau kalian mau tanya-tanya di kolom deskripsi nggak apa-apa. Kolom komentar nggak apa-apa. Deskripsi kan lu doang yang bisa ngisi. Di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti saya bisa sampaikan. Jangan malu-malu dengan atau Facebook. IG lu aktif kan ya? IG aktif. Nah, IG pribadi. IG-nya sih aktif, guanya yang kagak. IG-nya mah ada aja, guanya yang kagak. Gue jarang buka IG. Di mana dong LinkedIn ya? LinkedIn ya? Di LinkedIn bisa. LinkedIn bisa nih. Nanti saya kasih aja. LinkedIn ya bapak ini. Oke? See you guys. Daging semua. Bye. Bye.